Dan kini kita sapa anchor kami, ada Alfian Raharjo di area dapur umum di salah satu lokasi pengungsian. Selamat sore, Alfian. Manajemen logistik menjadi hal krusial ya saat terjadi bencana seperti gempa dan Cianjur. Bisa Anda jelaskan kondisi logistik di sana kalau kita melihat perkembangan terakhir ya, sempat ada penghadangan dari bantuan gempa dari warga setempat. Kondisinya seperti apa di sana? Ya, Heranov, terima kasih. Dan saat ini seperti Anda jelaskan tadi bahwa saat ini saya sudah berada di dapur umum di salah satu posko pengungsian yang ada di kota Cianjur, Jawa Barat. Kalau kita lihat di belakang saya aktivitas memasak ini sudah sedang dipersiapkan oleh sejumlah aparat TNI dibantu oleh beberapa ibu-ibu dari Persit Kartika Chandra Kirana sedang mempersiapkan menu untuk makan malam hari ini. Ada aktivitas menggoreng telur, kemudian memasak rolade, kornet, dan sebagainya. Dan aktivitas ini memang dilakukan tidak hanya sekali, tapi dilakukan 3 kali sehari. Karena untuk memenuhi kebutuhan sekitar 2.000 pengungsi yang ada di kamp pengungsian ini. Dan untuk membicarakan lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Mayor CBA Fahrul Rozi selaku Komandan Detasemen Perbekalan dan Angkutan Bogor, Jawa Barat. Selamat siang, Komandan. Komandan. Ya, selamat siang, Mas Ya. Alfian. Komandan, mungkin bisa dijelaskan, sebenarnya ketika ada dapur umum ini, kendala apa sih yang biasanya sering ditemui begitu? Untuk biasanya kendala yang biasa ditemui pasti masalah air bersih. Aduh, utama dari masalah pemasakan pasti air bersih. Tapi untuk sekarang, alhamdulillah air bersih dapat ditangani dengan baik. Oke. Nah, kemudian kan ini menyiapkan untuk jumlah yang luar biasa banyak ya. Sekitar tadi kita ngobrol sebelum siaran kita ngobrol ada 2.000 packs gitu, 2.000 porsi. Menyiapkannya untuk satu kali jam makan pagi itu berapa lama menyiapkannya? Dari pukul berapa waktu harus disiapkan? Ya, baik Mas, baik saya jelaskan. Untuk makan pagi kami memasak itu pukul 03.00 kami sudah mulai masak. Jadi diharapkan pukul 07.30 semua sudah siap untuk didistribusikan. Untuk makan siangnya dilaksanakan di pukul 9.30 kami melaksanakan pemasakan. Diharapkan di pukul 12 itu harus sudah siap untuk distribusi. Untuk makan malamnya pukul awal 15.00 kami melaksanakannya. Demikian, Mas. Oke. Nah, kemudian untuk tenaganya sendiri murni dari TNI Polri dibantu Persit Kartika Chandra Kirana atau ada bantuan-bantuan lain? Untuk di sini di pos di daerah Joglo sendiri, untuk pengungsian Joglo sendiri kami ada gabungan Mas dari masyarakat sendiri sama TNI. Demikian. Oke. Terus kemudian ketika harus menyiapkan semacam ini, bahan-bahan utamanya murni dibeli sendiri atau ada juga yang bantuan dari sejumlah pihak gitu? Alhamdulillah Mas, di sini kami banyak mendapat bantuan dari Bapak Presiden, dari Bapak Panglima TNI, dari Bapak Kasat, dari Bapak Kapus B Angat, terutama dari Bapak Pangdam 3 Siliwangi, menyupport semuanya, dan daripada kawan-kawan semuanya, sukarelawan menyumbang di sini. Demikian Mas. Sampai kapan rencananya dapur umum ini akan beroperasi? Kami di sini siap Mas, sampai kapanpun yang dibutuhkan oleh masyarakat, kami siap melayani masyarakat. Demikian Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Rozi atas informasi yang diberikan kepada kita. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Mayor CBA Fahrul Rozi tadi terungkap jelas bahwa memang kerjanya hampir 24 jam dalam menyiapkan makanan untuk para pengungsi ini. Seperti kita lihat di sini juga sedang dilakukan menyiapkan gitu, sedang membungkus begitu ya. Ada ibu-ibu membungkus nasi, kemudian lauknya di sini ada mie goreng gitu. Dari aromanya sudah terlihat luar biasa. Kemudian juga ada telur ceplok atau telur mata sapi yang sudah disiapkan juga, dan ini dilakukan secara simultan begitu ya, sehingga untuk menyiapkan 2.000 porsi ini bisa dilakukan dengan cepat gitu, sangat cepat, tidak membutuhkan waktu lama karena nanti ketika sudah siap langsung dibagikan kepada para pengungsi yang ada di kawasan Joglo ini, sehingga nantinya pada waktu pembagian nanti akan dipanggil sesuai dengan tempat tinggal mereka. Tempat tinggal ini berupa tenda-tenda akan disesuaikan, kemudian dipanggil dan kemudian dibagikan makanannya, dan kemudian makanan ini bisa disantap oleh para pengungsi, dan ini dilakukan secara 3 kali sehari. Demikian Heranov. Kalau kita lihat ya cukup beruntung bagi mereka yang berada di sekitar lokasi karena cukup
menarik dan juga menunya cukup bermanfaat bagi mereka. Tapi kalau kita melihat di sekitar sana apakah masih ada dari warga yang membutuhkan bantuan, Alfian, seperti dapur umum yang masih belum didirikan ataupun tenda darurat yang harus dibuat secara swadaya oleh warga masyarakat terdampak korban gempa ini, Alfian? Oke, kalau kita bicara terkait dengan tempat pengungsian memang tersebar di beberapa titik ya, tidak hanya di lokasi ini. Tidak hanya yang didirikan oleh aparat TNI Polri, BNPB, Kementerian Sosial dan sebagainya, tapi juga ada yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat sendiri. Tapi tentu saja untuk berbagai macam kebutuhan logistik mereka juga disupport oleh berbagai pihak. Bisa saja di lapangan ini atau di dapur umum ini juga menyiapkan bagi warga yang tidak tinggal di kawasan ini saja gitu, bisa disesuaikan juga untuk memenuhi kebutuhan warga yang nantinya memang membutuhkan bantuan-bantuan. Nanti biasanya akan dikirim ke sejumlah lokasi-lokasi, kemudian diberikan ke daerah-daerah yang mungkin belum terjangkau begitu. Tapi memang tidak dalam porsi yang begitu banyak begitu untuk dibagikan, karena disesuaikan dengan titik di mana tempat pengungsian ini berada, agar nanti ketika makanan yang dibagikan ini sampai ke lokasi tidak dalam kondisi yang dingin, tapi masih dalam kondisi hangat sehingga cukup nyaman untuk dinikmati oleh para pengungsi. Demikian Heranov. Baik, kita harapkan semua distribusi logistik berjalan lancar sampai ke tangan mereka yang membutuhkan, apalagi kita doakan juga para petugas di sana termasuk Anda melaporkan. Sehat selalu, terima kasih untuk update Anda. Anchor CNN Indonesia Alfian Raharjo langsung dari Cianjur, Jawa Barat.